Tengah kita biasa di luar, beliau guru merangkap juga pengawas dari trailer-trailer. Jadi Bapak Saudara Bang Qasim kalau pengen protes tentang kontainer trailer nih, protes saja dan disampaikan sana. Ke kontainer banyak yang jadi bangkai yang dipakai. Semoga Allah kasih kesehatan, Allah berikan ilmu yang manfaat, berkah rezekinya, amin ya rabbal alamin. Mbah Halim orang tua kita tak ketinggalan pula hadirin hadirat, wabil khusus sahibul hajat tuan rumah keluarga besar dari almarhum Bapak Ahmad Haji Mamat Syariani dengan dua anaknya Bapak Qasim dan Dr. Dedi, yang insya Allah masih malam ibu tercintanya Ibu Haja dari sini beserta mantu serta cucunya. Semoga yang merangkap tinggal di rumah ini ataupun saudara-saudari yang masih mau silaturahim Allah berikan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Berbicara masalah kirim doa kita ini, waktunya kemarin atau saat ini tadi saya ke Budi Dharma, macetnya minta ampun. Kalau ke Budi Dharma kita pengen apa? Itu tujuannya zikir. Di tengah jalan bukan zikir tapi mikir. Ini tambah sempit banget ya. Udah dijadiin lapak ini lapak itu, orang dagang bocah-bocah sampai jalannya ribet. Tujuannya apa ke situ? Apa sekedar ngadep, tabur bunga, apa sekedar cuma nengok? Syariat Islam mengajarkan kepada kita ziarah kubur sunnah, terutama ketika kita datang hari Jumat, bukan hanya bulan Rawah atau Sya'ban. Ntar nih, habis Lebaran Syawal, tiap Jumat seminggu sekali kalau kuburan orang tua kita dekat mah, parah dijabarin tiap pagi Jumat itu sunnah paling gede. Sampai-sampai dikatakan orang atau anak yang berbakti sama orang tua, masihkah disebut berbakti ketika orang tuanya sudah wafat? Masih. Bagaimana caranya? Datangin kuburannya. Bisa sih kalau kita sekadar baca doa di rumah, semoga bisa. Cuman beda senangnya orang tua di sana didatengin sama bikin doa beda. Bapak ibu punya anak di pesantren, teleponan dari jauh, senang nggak tuh anak? Senang banget Pak. Wah. Atau kita punya orang tua di kampung kita bel, senang banget, senang lagi kalau belinya kalau kita datang ujung-ujung ada depannya, ya Allah peluk kita, udah bertahun-tahun kagak ketemu. Begitupun posisi almarhum atau almarhumah yang dikirimkan doa beda tidak. Dari rumah dikirimkan Al-Fatihah, sedekahnya dan lain sebagainya, dengan didatangkan langsung berkunjung ke makbarahnya, dan jelas beda. Maka sudah harus diingatkan. Maka adabnya ziarah kubur harus dengan pernah wudhu dulu, jangan kagak wudhu. Keluar rumah pakai motor wudhu, karena di rumah kadang sekol sedikit kalau di macet marah. Orang mau zikir malah berantem, ada itu gara-gara macet. Ya. Kedua, udah sampai di sana diajarkan assalamualaikum ya ahli diyar, antum lana salafun wa nahnu alaikum tabahum wa inna insyaallah bikum lahikun, minimal al-fatihah. Bagus lagi yasin. Yang sekarang saya lihat tadi Pak, banyak banget yang ya Allah emang bagus, udah alhamdulillah bisa datang. Tapi adabnya caranya seperti orang luar, bukan orang Islam. Datang tengok, tabur bunga. Oh kalau pengen ngomong di mic, gua udah disiram dari kemarin, Allah udah nyiram gua, banjir ini gua disiram lagi katanya. Gua pengen ngambek itu. Nah bacain doa bukan siraman doang, sekedar bunga, tabur dan air. Uangnya harus ada Al-Fatihah. Itu mah cuma syarat doang, gak apa-apa. Karena Rasul pun pernah menjalankan. Ketika Rasul lewat ke makbarah dua, tiba-tiba berhenti. Ya Rasul kenapa berhenti? Kita dulu. Ini di samping kita ada kuburan. Rasul akhirnya ngambil ranting pelepah korma.
ditaruh di atas kuburan. Zaman dulu mah, zaman Rasul kuburan kagak ada patoknya, tapi Allah kasih lihat Rasul ada kuburan. Sahabat kagak tahu itu kuburan. Ya kayak kita aja di sini banyak rumah-rumah itu zaman Belanda kan bangke-bangke buangnya dari rumah jadi masjid banyak. Contohnya ada mayat itu. Ya Rasul jalan itu ada mayat tua. Rasul doa angkat tangan selesai ditanya, ya Rasul, emang tadi siapa yang mati? Siapa? Kenal Rasul? Enggak, saya melihat kasihan ini mayat lagi diadab disiksa, maka saya kasih pelepah korma syarat untuk meringankan saja. Maka ini jadi majas yang dikiaskan kepada tabur bunga. Itu dalilnya, boleh tabur bunga. Ya, dalilnya di situ. Emang gerangan apa sih mayat itu dosanya sehingga kau doakan? Beruntung banget. Yang pertama tuh mayat seumur hidupnya ngencingnya berantakan. Ngencing berantakan, mungkin najisnya kemana-mana. Ada yang satu riwayat bilang ngencingnya berdiri. Maka ibu bapak saudara kalau ngencing jangan berdiri, ajar anaknya. Itu ada kitab Irsyadul Ibad. Siapa yang sering ngencing berdiri dikasih penyakit yang susah diobati. Jadi itu ngencing berdiri. Kenapa? Karena kalau kita ngencing berdiri klepnya kagak kebuka. Tahu klep? Sehingga ada sedikit air seni yang tersendat akhirnya membeku jadi penyakit. Kalau sekarang mungkin batu ginjal atau apalah kandung kemihnya ada problem, apa gampang akhirnya turun berok. Maka kan berdiri Rasul ngajarin tangan. Kedua, siapa yang sisa? Yang kedua orang suka ngadu domba namanya opor. Ngomong ke A beda, ngomong ke B beda supaya A B sama berantem. Ini omongan begini nih sampai mati ke bawah belum tobat. Nabi mah ya Allah dosa besar. Rasul datang turun dari dalam rangka meringankan sifatnya, bukan menyelamatkan. Baik itu dalil adab ziarah kubur. Sekarang kita bisa nggak menjadi anak yang berbakti ketika kita ada kesalahan, orang tua meninggalkan kesal, jokol dengkel sama kita. Contoh, orang tua kita udah meninggal, ninggalin bekas di hati, kesel sama kita. Masih nggak kita bisa minta maafnya padahal beliau sudah di sana? Bisa. Di dalam sebuah riwayat kitab Tambihul Ghafilin, idza matal walidaini sakhitaini, apabila kedua orang tua telah wafat dan keduanya benci sama anaknya, alal waladi terhadap anaknya, hal yumkina ayyurdiyahuma pada wafatnya, apakah bisa anaknya dapat ridho kedua orang tua sementara beliau kedua orang tua sudah wafat? Jawab, bisa. Qila yumkina bi thalathati asya, bisa diridhoi orang tua wafat juga dengan 3 cara. 3 cara nih. Khawatir ketika orang tua kita masih ada yang memendam dalam hatinya belum tersampaikan, mungkin kesalahan sebagainya. Ada 3 cara. Awaluha, yang pertama ayyakuna solehan, jadilah kau seorang anak yang baik untuk orang tuamu, yang 5 waktu nggak pernah lepas doain. Kalau orang tuamu punya hutang pihutang, tutupin, jangan problemin. Kalau orang tuamu ada masalah sama tetangga semasa hidupnya, minta maaf, datengin orang itu yang pernah disakiti. Kalau orang tuamu itu pernah punya problem masalah sama urusan kerjaannya, datengin, selesaikan kerjaannya. Terutama jadi anak yang sholat itu jangan lepas. Kalau bisa mah orang tua punya utang sholat, bayar utang sholat. Bang Qasim, saya punya ibu, kurang lebih 3 tahun ibu saya sakit-sakitan. Kami sekeluarga besar bicara sama saya punya kakak bayar puasanya, saya bayar sholatnya aja. Ya udah tiap hari, nggak bisa malam Jumat, tiap malam Jumat saya bayar sholatnya, utang sholatnya orang tua saya. Baik subuhnya, isanya, asalnya, perkiraan 3 tahun dibagi 2 puasanya mungkin kakak dan dia. Ini pun bisa menjadikan ridho orang tua di sana. Jadi makanya ada yang nanti dia khawatir tuh meninggal sakitnya kagak sholat di rumah sakit. Itu wajib sholat, bayar fidyah. Wajib juga bayar fidyah puasanya.
Bagaimana caranya? Ilmunya harus ada, tahu, paham. Sekarang enak tinggal tanya aja Ustaz bisa kok. Ya. Apa Ustaz Jenal udah punya lah dari gampang, tinggal paling aja atau SMS bagaimana caranya bayar video, sholat video, zakat atau bayar video puasa, bla 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 penting. Maka salah satu hal yang kita lakukan demikian, itu orang tua di sana senyum senang. Kalau orang tua senyum, dapat tidurnya, kerjaan lancar di dunia seluruh hamba. Khawatir kan masih ada detail. Satu. Yang kedua buat tadi ayusul ya karobatuhuma wa asdaqahuma. Sambung kembali yang sudah terputus dari kerabat orang tua kita yang sudah mati. Ya orang kita orang mana, orang tua berkosim orang mana. Ya misalkan udah terputus, biasanya begitu aja putus. Sambung bibinya, adiknya bapak, kakaknya bapak, mungkin kerabat-kerabat dekat yang duduk bareng kongkok ngerokok, ngopi ngerokok bareng dulu sama sayidnya siapa tuh sama bapak, datanginlah akrabin, terutama keluarga famili yang terdekat. Dua senang bapak di sana, ya Allah anak gua melanjutin gua, nyambung akrab, ngopi seminggu sekali ngasih. Ya adik gua punya anak yatim masih disambang dikasih, punya uang kelebihan sedikit tuh. Ini namanya menyambung, mempertepung salah satu yang sudah terputus dari keluarga almarhum. Itu yang kedua, dapat ridhonya orang tua di sana. Yang ketiga, cara yang ketiga, wastani wa yatasaddaqu lahuma, wastani ayusolya, wastani itu ayastaghfir lahuma wa yad'u lahuma wa saddaqu lahuma. Yang ketiga, terus-menerus mohonkan ampun untuk orang tua. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau sudah keduanya wafat, kalau yang satu wafat, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kalau dua. Kalau satu, Rabbil firli warhamni wa tub alayya Allahumma fir, sebutin namanya baru baca Al-Fatihah, atau baca Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fa'hu. Kalau ibunya Allah fillahu warhamha wa'afihi wa'fa'hu, ya Allah ampunkan dosa-dosa kekurangan tua saya di sana. Kau dekatkan di sana, kau permudah perjalanan akhiratnya ya Allah. Kami juga akan sebagai anaknya mohon ampunan segala kekurangan kepada kedua orang tua kami. Sampaikan ini menjadi doa kemudahan segala urusan kami dan keluarga kami ya Allah. Al-Fatihah sudah nyampe. Jangan hanya setiap malam Jumat atau momen seperti ini tiap habis sholat. Kalau bisa, ayo insya Allah Allah akan datang rahmat. Orang tua di sana ridho, lancar kerjaannya, rumah tangganya harmonis. Ada problem dikit nggak beban, bisa ada solusi, nggak butuh jalan keluarnya, ada aja. Didekatkan sama lingkungan orang-orang yang baik, punya anak pun soleh, pandai baca Quran, ngedoain dia. Siapa yang sudah sering berbakti sama orang tua sampai wafatnya, maka dia akan menjadi orang tua terhadap anaknya. Anaknya pun akan menjadi berbakti sama dia. Maka jangan harap kita menjadi anak yang soleh selaginya kita ini belum soleh. Jangan harap anak kita ini nurut sama kita, soleh untuk kita, selagi kita yang menjadi orang tua belum soleh untuk orang tua kita. Cukup jawabannya, kalau pengen jadi keturunan anak-anak kita soleh, kita dulu sama orang tua kita solehin dulu, insya Allah. Itu saja, tak panjang kalam. Semoga apa yang dihantarkan doa zikir tahmid Allah sampaikan, beliau di sana hidup, nggak mati, cuman pindah alam aja, pindah alam. Orang yang wafat matanya, pandangannya, penglihatan lebih peka daripada kita. Anaknya di luar lagi maksiat lebih tahu daripada dia ketika hidup di dunia, bisa ngobrol nggak ketawa. Tapi ketika sudah wafat di sana, ada kaca yang bisa dilihat oleh almarhum atau almarhumah, anaknya lagi ngapain tahu. Maka malu kalau kita berbuat dosa maksiat, sementara di sana orang tua kita ngeliatin kita, na'udzubillah. Sebaliknya, senang dia di sana kalau kita lagi kirimin doa, sedekahin untuk dia di sana, baikin untuk dia di sana. Setiap bawa anak cucu kita ke kuburan, Pak ini cucunya, mudah-mudahan soleh, ini bapak kenalin, bla bla bla. Di sana walaupun terhalang dengan dimensi lain, tidak terlihat terjamah, tapi seperti suara radio terdengar
dan mereka beliau lebih peka menyaksikan, pandangannya sensitif daripada kita yang di dunia nggak bisa dengar, nggak bisa melihat. Emang sudah waktunya Allah tutup. Cuman pindah nggak mati, yang mati mah jasadnya, ruh itu nggak mati. Pindah ruh dari alam ruh sampai alam rahim nggak mati. Ruh itu nggak pernah mati sampai ke surga kan? Atau neraka nggak pernah mati. Yang mati itu jasad, terbatas dengan waktu, terlintas dimensi waktu. Ini mah jasad di dunia, entah Allah ganti di kuburan jasadnya beda lagi. Maka ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Senang kita makan nasi padang di sini, orang tua kudu makan nasi padang di sana. Kita makan nasi uduk di sini, orang tua harus makan nasi kebuli di sana. Kalau kita makan enak di dunia sementara lupa sama orang tua di sana, kayak apa ntar di sana? Dia hanya menunggu setiap seminggu sekali, Allahumma filil muslimin wal muslimat, itu doa rombongan. Tapi kalau ada keluarga perhatikan, khusus untuk kirimannya itu, insya Allah keluarga besar akan menjadi orang-orang yang terpilih, menyenangkan, membahagiakan almarhum di sana. Mudah-mudahan anak cucunya pun kelak mendoakannya, dan kita yang menyaksikan berdoa semoga diwafatkan dalam husnul khotimah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa billahi minasyaitonir rajim.